Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adilia Darmawati Sitohang. Saya adalah mahasiswi aktif di kampus STIE IPMI Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen penggunaan dana bank. Dan dalam video ini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya yang bernama Lili Santalis Domea. Penggunaan dana bank. Sumber penempatan dana dan strategi bank dalam menempatkan dana tersebut berdasarkan tujuan bank antara lain: yang pertama, mencapai tingkat profitability yang besar; yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Dengan menggabungkan kedua tujuan tersebut, maka penempatan dana bank diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Apabila sumber dana bank tercatat pada neraca bank sisi pasifa, maka penggunaan dana bank tercantum pada sisi aktiva. Sedangkan penggunaan dana bank secara umum dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, aktiva yang tidak menghasilkan, dan yang kedua, aktiva yang menghasilkan. Alokasi dana bank. Dana yang diperoleh sebuah bisnis di perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva merupakan pendistribusian dana investasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan, termasuk berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen kas, saham, investasi pendapatan tetap, dan aktiva berwujud lainnya. Alokasi aktiva akan berdampak baik pada risiko maupun laba. Dua jenis-jenis cadangan bank. Yang pertama, cadangan primer, dan yang kedua, cadangan sekunder. Cadangan primer diperlukan untuk memenuhi permintaan efektif dari para nasabah yang muncul secara tiba-tiba. Bahasa teknis perbankan dalam mewujudkan primary reserve ini adalah alat-alat yang dikuasai dan tercermin pada pos-pos aktiva, berupa saldo kas dan saldo rekening pada Bank Indonesia. Yang kedua, cadangan sekunder. Cadangan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, yang sekaligus dimanfaatkan untuk mencari laba utama. Ada pula faktor penentu kebutuhan dana bank. Yang pertama, ketentuan pemerintah; yang kedua, kewajiban penyediaan modal minimum; yang ketiga, area operasional bank; yang keempat, produk jasa bank; yang kelima, tujuan bank; yang keenam, pimpinan bank; yang ketujuh, kebutuhan likuiditas yang dimiliki; yang kedelapan, tingkat kualitas dari aset; yang kesembilan, struktur dari tabungan; yang kesepuluh, tingkat kualitas dan sistem operasional bank; dan yang 11, tingkat kualitas pemilik bank. Nah, ini dia ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Yang pertama, segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana masyarakat berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga perantara. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Cost of fund adalah biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Perhitungan dana sangat dibutuhkan sebelum menentukan harga pokok perbankan. Perkenalkan, nama saya Lili Santalis Domea. Saya mahasiswa aktif di STIE IPMI yang berada di Jalan SM 9. Saya semester 4 dan ini adalah hasil presentasi kami, yaitu tentang penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank itu membahas tentang definisi pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M. Syafil Antoni menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang selanjutnya itu tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan. Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh pihak bank konvensional. Yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembiayaan. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagi marketing, harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan 5C tambah kapital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan serta keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan dalam komposisi modalnya. Bagian selanjutnya itu kolateral, yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiaya. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Selanjutnya, kondisi. Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam posisi berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Selanjutnya, syariah. Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN pengelola, tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bye.